IHSG menguat dan kembali mencatatkan rekor di topang Big Caps. Saham DSSA menjadi penopang utama IHSG ditutup menguat 1,74% di level Rp113.875 per saham. Pemirsa masih di Market Buzz, di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari sebelumnya dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan di hari ini. Namun sebelumnya tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup menguat di Kamis dan berhasil mencatatkan rekor penutupan tertinggi baru sepanjang masa. IHSG menguat dan kembali catat rekor di tengah ditopang penuh penguatan saham Big Cap. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,33% di level 8.640,196 di perdagangan Kamis. Raihan ini membuat IHSG kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi terbaru sepanjang masa. Adapun rekor sebelumnya tercipta di Selasa 2 Desember 2025, di mana IHSG ditutup 8.617,04. Sektor dengan penguatan terbesar dicetak sektor perindustrian melonjak 4,78%, sektor infrastruktur naik 1,84%, sektor kesehatan menguat 1,52%, sektor barang konsumen non-primer melaju 1,41%, sektor transportasi dan logistik terapresiasi 1,1%. Sementara itu sektor barang baku turun 0,66%. IHSG menguat dan kembali mencatatkan rekor di topang Big Caps. Saham DSSA menjadi penopang utama IHSG ditutup menguat 1,74% di level Rp113.875 per saham. Dari perbankan Big Caps, penopang datang dari saham BBRI ditutup menguat 0,82% di level Rp3.690 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 0,82% di level Rp4.920 per saham. Saham BBNI ditutup menguat 1,17% di level Rp4.310 per saham. Selanjutnya saham Telkom ditutup menguat 1,4% di level Rp3.630 per saham. Dan saham ASII ditutup menguat 1,89% di level Rp6.725 per saham. Sementara itu dikutip dari Bloomberg, indeks harga saham gabungan diproyeksikan terus melaju di zona bullish hingga memiliki peluang besar menggapai level 9.000 di penghujung 2025 dan ada potensi IHSG lanjut menguat lebih tinggi pada 2026. Analis Bloomberg Intelligence Sufianti memaparkan arus masuk modal asing yang terus gencar menyerbu pasar saham Indonesia untuk bulan kedua berturut-turut di Oktober hingga November menandakan tanda-tanda minat investor asing yang terus membesar. Konstituen baru dalam indeks MSCI turut membantu menarik aliran modal segar. Diketahui investor asing membeli tambahan saham Indonesia senilai total 12,2 triliun rupiah atau 730 juta dolar Amerika di November, melanjutkan manuver pembelian saham bersih nyaris 13 triliun rupiah di Oktober. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Widiantoro yang merupakan Equity Research Analyst Berdika Elite Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat pagi. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendry, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan Pak. Kemarin sebenarnya agak sedikit pesimis ya, tapi di menit-menit terakhir indeks harga saham gabungan langsung mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan akhirnya kembali mencatatkan level penutupan dan intraday tertinggi di sepanjang masa. Analisis Anda seperti apa di tengah penguatan yang terus berlanjut, namun masih ada kurang dukungan, terutama di beberapa sektor tertentu seperti perbankan yang benar-benar diharapkan kontribusinya masih cukup minim, Pak Hendry? Kalau saya lihat ya Mas ya, pergerakan market belakangan ini menurut saya kurang begitu sehat dari sisi fundamental ya. Karena apa? Karena memang pergerakan market belakangan ini ditopang oleh saham-saham konglomerasi yang mana dia mempunyai kapitalisasi besar dan movers yang cukup besar di market sehingga menjadikan market cukup anomali. Dan
perdagangan kemarin juga sebenarnya kalau kita lihat secara intraday bergerak pada teritori merah. Namun di pre-closing kemarin banyak saham-saham konglomerasi dan beberapa saham-saham big cap yang mulai apa namanya dibeli di menjelang-menjelang closing. Oleh karena itu saya lihat sebenarnya secara keseluruhan bagi IHSG overall data-datanya cukup bagus, data ekonomi cukup bagus yang dirilis di awal bulan ini. Namun penguatannya menurut saya kurang begitu sehat ya, karena memang pergerakan market yang terjadi belakangan ini ditopang oleh saham-saham konglomerasi dan saham-saham free float kecil. Seperti mungkin kalau kita lihat ada DCSA, DCI dan sebagainya ya. Dan saham-saham big cap lainnya ataupun LQ45 lainnya justru mengalami pelemahan. Nah ini menurut saya adalah suatu bagian dari anomali market yang terjadi menjelang akhir tahun ini sih Mas. Baik, apakah Anda melihat di sini sudah terjadi ada rotasi, Pak, perubahan dari penguasaan pasar begitu? Kayaknya domestik sudah eee, mengalami penguatan dari sisi persentase dibandingkan di waktu-waktu sebelumnya asing mendominasi di pasar domestik. Kalau saya lihat rotasi ya Mas ya, sebenarnya potensi rotasinya ada. Kita Mhm, lihat dari beberapa sektor. Kita lihat ada pertama telekomunikasi. Telekomunikasi kita lihat di saham-saham Indonesia mulai mengalami penguatan ya sebulan terakhir. Yang mana saham telekomunikasi kalau kita lihat 2 bulan terakhir ini tidak tersentuh oleh market. Selepas itu juga kita lihat saham-saham sektor consumer yang mulai ada rotasi. Dan begitu juga saham penopang ISG sebelumnya seperti banking ya di bulan Oktober nampak jadi koreksi di bulan November kemarin ya. Oleh karena itu mungkin menurut saya adalah potensi rotasi sektor yang ada di menjelang penutupan akhir tahun ini ada pada sektor perbankan yang mhm. mana perbankan ini cenderung sudah relatif lebih diskon dibandingkan dengan pergerakan market di bulan Oktober kemarin sih. Baik dari sisi sentimen Pak, tadi juga kita sampaikan data terbaru dari rilis, tenaga kerja Amerika Serikat, kemudian juga probabilitas, The Fed akan memangkas suku bunga acuan semakin tinggi, persentasenya semakin naik dari hari ke hari di, perdagangan. Bagaimana Anda melihat sentimen ini, terutama untuk arah pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana pertumbuhan akan dilakukan di minggu depan? Mmm, Minggu depan mungkin market akan cenderung terbatas ya. Overall secara sentimen cukup bagus dari data ekonomi US yang akan dirilis dan juga Indonesia yang sudah dirilis bulan ini ya. Overall sudah bagus, namun pergerakan yang cenderung overbought belakangan ini menurut Mhm, saya memberikan ruang tersendiri untuk terjadi aksi profit taking sebenarnya ya. Data-data yang kita lihat buat Indonesia bagus, namun secara keseluruhan, secara market global kurang gitu bagus. Kita lihat saja data-data yang ada di US ya sebagai bahan pertimbangan The Fed apakah akan menurunkan atau mempertahankan suku bunga, di sini sudah sesuai mhm, estimasi. Nah, apabila apabila data itu sesuai estimasi dan terjadi koreksi secara soft ya atau soft landing di sini mungkin market merespon itu sebagai hal yang positif secara iya, menyeluruh, tidak hanya US tapi Indonesia juga. Namun apabila terjadi apa namanya pelemahannya secara hard di sini data-data ekonomi memburuk dengan cukup signifikan mungkin peluang yang ada di market domestik di Indonesia ini mungkin akan cenderung relatif terbatas ya karena bisa aja koreksi yang terjadi itu secara masif keseluruhan ya bukan cuma Indonesia namun market US regional dan termasuk Indonesia dalamnya sih itu.